Siapa sahabatmu? Apakah kamu punya sahabat? Atau berjanji dalam diri, udah deh gak usah pakai sahabat-sahabatan, mengecewakan, eh, memprihatinkan, mengesalkan misalnya gitu. Sehingga kita mengatakan, ya udah sahabat saya Tuhan aja deh. Siapa sahabat kita? Apakah ada? Atau kita seperti Satir yang mengatakan orang lain itu neraka dalam kehidupan saya. Saya nggak mau berurusan dengan orang lain. Kelihatannya sahabat-sahabat udah nggak perlu lagi deh gitu. Mengecewakan, mengesalkan, menjengkelkan gitu. Malah bikin repot gitu, merusak segala-galanya, ketentraman hati, saya kecewa dan seterusnya. Apakah kita punya sahabat? Atau kita mau mengatakan sahabat saya Tuhan aja deh gitu. Tapi orang juga bisa marah kepada Tuhan kan, dengan tuntutan-tuntutannya. Aristoteles mau menghantarkan kita dengan kenyataan motif atau dorongan-dorongan persahabatan. Dorongan relasi pertemanan, keeratan persahabatan antara dua orang yang saling mengasihi dan yang mau saling membangun. Diingatkan dan dinasehatkan. Saya pikir kita perlu untuk memahami tentang apa yang dikatakan Aristoteles. Motif persahabatan itu ada 3. Yang pertama adalah persahabatan yang saling menguntungkan. Kedua, persahabatan karena saling menikmati. Dan yang ketiga adalah persahabatan dengan dorongan motif keutamaan dari sebuah persahabatan. Kita pernah mengalami yang mana dari 3 hal ini gitu? Persahabatan yang saling menguntungkan, ya itu rekan bisnis, sama-sama suka satu sama lain, lalu kemudian saling menguntungkan gitu, karena dorongan-dorongan kepentingan-kepentingan gitu. Teman-teman di partai politik kita, lalu teman dekat kita karena dia kita anggap dapat membantu kita gitu, atas dasar menguntungkan. Coba kalau terjadi tidak menguntungkan, sebentar aja itu persahabatan tuh bubar gitu ya, habis itu persahabatan. Bagaimana kita memanfaatkan teman kita atau orang lain untuk satu persahabatan kita, ini persahabatan ini tidak akan langgeng. Yang kedua itu adalah persahabatan dengan dorongan saling menikmati gitu, kenikmatan. Jadi ini biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang saling mencintai atas dasar suka sama suka. Bayangkan kalau sudah tidak suka. Kalau sudah tidak suka, ya buang gitu. Kalau sudah tidak suka, putus persahabatan itu. Jadi ada yang namanya persahabatan. 2 orang saling mengasihi, tapi ada kepentingannya. 2 orang saling mengasihi, tapi atas dasar suka sama suka. Bayangkan kalau ini terjadi. Asasnya adalah untuk kenikmatan dan kepentingan diri sendiri. Egoisme sangat menguasai persahabatan yang seperti ini. Jadi, Anda pernah mengalami yang 2 hal ini? Saya pernah. Jadi untuk kepentingan-kepentingan gini, ya bubar aja kalau tujuannya adalah untuk kenikmatan gitu. Saling asas memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, goalnya, keinginan-keinginan pribadi gitu. Nah, keutamaan persahabatan itu yang ketiga. Keutamaan persahabatan inilah yang harus dibina. Apa keutamaan persahabatan? Jadi saling mencintai, saling membangun, saling melakukan kebaikan gitu ya. Kebaikan dia, kebaikan kita, diperhatikan hubungan yang betul-betul murni, sejati gitu, tulus, memang saling mengasihi. Tak terbalaskan pun nggak apa-apa, tapi memang karena motif mengasihi. Nah, persahabatan yang 2 tadi di atas, yaitu karena kepentingan dan karena kenikmatan, itu sebentar saja urusan persahabatan yang begitu gitu. Dia akan sebentar saja hancur, dia akan munah, bahkan tiada persahabatan lagi. Persahabatan yang hanya merupakan sarana gitu. Persahabatan ini tidak akan langgeng, dia akan punah gitu. Rawan pertengkaran dan akan segera musnah atau punah. Ini tidak nyaman sekali. Dan baik-baik kita memeriksa pertemanan, persahabatan kita itu karena apa gitu. Mengevaluasilah diri kita selama ini
persahabatan jadi renggang itu karena apa ya gitu. Oh, kepentingan, dia punya kepentingan, dia mau mengejar kenikmatannya saja. Ya, ini rawan pertengkaran gitu. Ini tidak akan langgeng persahabatan yang seperti ini. Kita sudah dapat mengevaluasinya, ini akan sangat baik untuk diri kita. Tapi persahabatan karena atas dasar keutamaan, cinta yang diutamakan, kasih, pengorbanan, ini luar biasa sekali. Persahabatan yang seperti ini langgeng. Sekalipun sahabat kita itu sudah tutup usia atau meninggal, kita masih ingat dia. Ingat kebaikan-kebaikannya, ingat kasihnya, bahkan dirinya dapat menjadi teladan bagi kita. Persahabatan yang hanya merupakan sarana saja, pelengkap saja, ini berbahaya sekali. Orang akan cenderung merasa tidak puas. Ini rawan pertengkaran, tidak akan langgeng gitu. Orang merasa tidak puas dari persahabatan yang demikian, karena yang dikejar adalah dapat kenikmatan nggak gitu, dapat keuntungan nggak, dapat tujuan-tujuan tidak gitu. Kalau persahabatan yang sejati, ya demi persahabatan itu sendiri gitu, dalam ketulusan, dalam pengorbanan, mau mengerjakan akan hal ini. Persahabatan dalam arti yang sebenarnya adalah persahabatan demi sahabat itu sendiri gitu. Bagaimana kita menolongnya, bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang terbaik baginya, dan kita sendiri merasa berbahagia dengan sahabat kita yang demikian, dan merasakan untuk melanggengkan, melestarikan persahabatan yang demikian. Persahabatan yang memperkaya jiwa masing-masing. Jadi mereka bisa sharing berdua, mereka bisa berbicara berdua, damai, itu setara begitu ya. Dan mereka bisa saling memberi masukan dengan tenang gitu. Persahabatan orang tua dengan anak, persahabatan suami istri, persahabatan dengan rekan sejawat, seperti itu. Ada baiknya kita mulai mengembangkan persahabatan yang sejati, persahabatan yang tulus, persahabatan demi persahabatan itu sendiri. Unsur penting dalam persahabatan itu adalah relasi timbal balik. Jadi dialogis begitu ya. Saya berbicara, kamu mendengarkan, saya bicara. Oh, kok sama ya? Saya berbicara, kamu mendengarkan. Dia berbicara, saya mendengarkan. Seperti itu. Jadi relasi dialogis. Terus komunikatif gitu. Mengkomunikasikan unsur mendengar, unsur memperhatikan, unsur berempati, unsur bersimpati, unsur afirmatif, penguat, dan seterusnya kita lakukan. Yang kemudian adalah persekutuan. Jadi selalu mencari waktu untuk bisa bertemu bersama, berdialog bersama, berkomunikasi bersama. Persekutuan itu dijaga, gitu ya, langgeng dijaga, dipelihara. Sekali-sekali menelpon, sekali-sekali WA begitu. Itu dikerjakan. Sahabat, begitu ya, persahabatan. Dan unsur keempat yang terpenting dari persahabatan adalah kebersamaan untuk kebaikan bersama. Apakah kita mau memperjuangkan itu? Perjuangkanlah kalau persahabatan demi persahabatan. Bukan yang dua tadi itu masih kuat egoisnya, itu yang dua itu untuk kepentingan dan kenikmatan gitu. Itu nggak akan lama, orang tidak akan puas dan segera akan meninggalkan, dan isinya pertengkaran aja lah gitu ya. Kita bisa mengevaluasi persahabatan kita. Oh, apakah aku hanya untuk kepentinganku gitu ya. Mengejar kepentingan pasti nggak lama itu persahabatan kayak gitu. Terus persahabatan untuk kenikmatan diriku semata gitu kan. Nggak akan lama seperti itu. Egois itu memang tidak menguntungkan, bahkan menghancurkan. Tapi berelasi ini akan sangat menolong kita untuk mengoreksi, mengevaluasi, dan terbuka kehidupan kita untuk boleh bertumbuh bersama, memperkaya kehidupan bersama, kehidupan spiritual dan pembangunan-pembangunan yang lainnya. Mari wujudkan persahabatan yang sejati dengan mengembangkan motif penting dalam sebuah persahabatan, yaitu relasi timbal balik, komunikasi, terus kemudian persekutuan, dan untuk kepentingan bersama demi persahabatan itu sendiri.